Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uang dalam ekonomi Islam. Uang itu apa sih? Nah, uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Uang dalam Islam pada mulanya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai. Kemudian berkembang menjadi uang emas dan perak dengan nama dinar. Ekonomi Islam mendefinisikan uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Dalam konsep ekonomi syariah, uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep dan merupakan public good. Uang yang mengalir adalah public good. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktek riba dan dilarang untuk melakukan penimbunan. Terus, apa aja sih ciri-ciri uang? Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas. Dan yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, fungsi uang. Adapun fungsi dari uang yaitu yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Nah, adanya uang yang telah memungkinkan orang untuk memperoleh barang yang diinginkannya hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut, dan kemudian kita bisa memperoleh barang tersebut. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Yang ketiga, uang sebagai alat bayaran tertunda. Nah, jadi salah satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu. Jadi, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka fungsi uang sebagai ukuran untuk pembayaran tertunda tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang itu sangatlah jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang dan uang bukanlah kapital. Nah, buat yang masih bingung, bisa dilihat perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konsep uang dalam konvensional di tabel di bawah ini. Selanjutnya, ekonomi makro dengan uang. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Yang pertama, uang sebagai ukuran harga. Abu Ubaid menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya. Imam Ghazali menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. 2. Uang sebagai media transaksi. Nah, uang yang menjadi media transaksi yang sah dan yang harus diterima oleh siapapun, yaitu bila ditetapkan oleh negara. Maka perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek yang berlaku juga sebagai cek alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit, dan alat bayar lainnya. Yang ketiga, uang media penyimpanan nilai. Ibnu Khaldun mengisyaratkan uang sebagai alat simpan. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dua dari barang tambang, emas
dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakan. Menurut mazhab Hanafi, fulus atau uang menjadi nilai harga menurut istilah dan al-rub, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan dinar dan dirham sebagai sarana dalam tukar-menukar. Bahkan Al-Nawawi mengatakan, makruh hukumnya rakyat mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintahan. Uang dalam fungsi utilitas. Bagaimana sih konsep Islam tentang utilitas? Nah, seperti yang sudah diuraikan, bahwa uang diakui hanya sebagai intermediary from dan hanya diakui sebagai medium of exchange dan unit of account, tidak lebih dari ini. Artinya, fungsi uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu berubah menjadi barang yang lain. Tidak perlu adanya double coincident need. Jadi, dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utility kita. Karena sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang. Times value of money. Dalam Islam, tidak dikenal adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Teori time of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finance. Selanjutnya, economic value of time. Seperti yang sudah diuraikan di atas, dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Contohnya, dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Dalam penentuan nisbah ini, return on capital harus diperhitungkan, dan return on capital ini berbeda dengan return on money, di mana return on capital tergantung kepada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real, sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate. Jadi, penentuan nisbah bagi hasil ditentukan di awal dan untuk itu digunakan projected return, dan jika kemudian ternyata actual return dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal time value of money. Uang sebagai flow concept. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Islam, uang adalah flow concept dan kapital adalah stock concept. Jadi, semakin cepat perputaran uang akan semakin baik, seperti aliran air masuk dan aliran air keluar. Jadi, sewaktu air mengalir disebut uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut kapital. Jadi, wadah tempat mengendapnya adalah private good, sedangkan air adalah public good. Kita umpamakan uang seperti air. Nah, jadi apabila air dialirkan, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Apabila air dibiarkan menggenang dalam suatu tempat, maka air tersebut akan keruh atau kotor. Nah, jadi oleh karena itu, saving harus diinvestasikan ke sektor real. Apabila tidak, maka saving bukan saja tidak mendapat return, tetapi juga dikenakan zakat. Selanjutnya, uang sebagai public goods. Ciri dari public goods adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh, jalan raya. Karena jalan raya dapat digunakan siapa saja tanpa terkecuali. Akan tetapi,
masyarakat yang mempunyai kendaraan akan lebih besar dalam pemanfaatan di jalan raya dibandingkan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu juga dengan uang sebagai public goods. Nah, uang dimanfaatkan lebih bagi masyarakat yang kaya, bukan karena simpanan mereka di bank, melainkan aset mereka, seperti rumah, mobil, saham, dan lain-lain, sehingga digunakan dalam sektor produksi sehingga akan menambah lebih banyak uang. Jadi semakin tinggi tingkat produksi, maka semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari public goods. Oleh sebab itu, penimbunan dilarang karena dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan public goods tersebut. Selanjutnya, uang dalam sistem ekonomi Islam. Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia atau pelaku ekonomi. Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih tepat. Dikotomi sektorial dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi. Sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektorial dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor real. Selanjutnya, hubungan uang dengan modal dalam perspektif ekonomi Islam. Modal atau kapital mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Modal terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal bersirkulasi. Modal tetap adalah benda-benda yang dapat dimanfaatkan, eksistensi substansinya tidak berkurang. Sedangkan modal yang bersirkulasi adalah benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang. Dalam syariah, modal tetap dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan. Sedangkan modal sirkulasi bersifat konsumtif, bisa dipinjamkan tetapi tidak dapat disewakan. Hal ini karena ijarah dalam Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Oke teman-teman, dari pembahasan yang telah kita jabarkan mengenai uang dalam ekonomi Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Nah, perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional, yaitu dalam konsep uang secara Islam, terdapat pada uang tidak identik dengan modal. Uang adalah public goods, modal adalah private goods, uang adalah flow konsep, dan modal adalah stock konsep. Nah, sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang seringkali diidentifikasikan dengan modal, di mana uang adalah private goods, uang adalah flow konsep bagi Fisher, dan uang adalah stock konsep bagi Cambridge School. Kemudian, dalam perubahan fungsi uang terbagi menjadi tiga, yaitu commodity money, uang barang, token money, atau uang kertas sebagai deposit money atau uang giral. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai uang dalam ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.